Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali taklim pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca Al-Quran Suratul Fatihah, hadiahkan kepada guru-guru kita, khusus kepada wali kita Al-Nasai'ud Diniyah Al-Nasai'ud Imaniyah Al-Habib Abdullah bin Manawi Al-Haddad. Semoga karya beliau ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Al-Hadid ini yang walaupun ini yang tersoleh bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Nasai'ud Diniyah ini Al-Habib Abdullah bin Manawi Al-Haddad menjelaskan bahwa ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan kematian su'ul khotimah. Tentunya kita semua berlindung dari kematian su'ul khotimah ini. Harapan kita Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, ya, sebagaimana yang kita panjatkan doa kita setiap sholat. Dalam sholat kita selipkan doa, ya, guru-guru kita juga membacanya, ya, Ustaz Syari membaca doa tersebut, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya, kita doa semoga Allah berikan kematian yang husnul khotimah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khotimah wa la takhtimna minha bi su'il khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dari dunia ini dengan keadaan husnul khotimah. Jangan kau wafatkan kami dari dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan su'ul khotimah. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu katsirun ma yuhtamu bisu'i, bahwasanya kebanyakan yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan yang buruk, yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Lilladzina yatahawanuna bis-shalatil mafruḍah, yaitu orang-orang yang menganggap remeh, orang-orang yang menyepelekan, orang-orang yang meninggalkan sholat fardu. Ini salah satu ciri atau sebab seseorang bisa mendapatkan mati dalam keadaan yang jelek, mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhir hidup yang jelek, yaitu orang yang menyepelekan, orang yang menganggap remeh, orang yang meninggalkan sholat wajib atau sholat fardu. Kebiasaan yang dianggap sepele, nggak sholat, terbiasa tidak sholat, ini padahal dampaknya besar. Ini bisa menyebabkan seorang bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah,
Kalau dia di akhir hayatnya tidak bertobat kepada Allah dan tidak menyesali, tidak memperbaiki dirinya, mati dalam terbiasa meninggalkan sholat fardu, ini matinya naudzubillah bisa dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini ibadah yang paling penting dalam Islam. Ya, sholatu imaduddin. Kata Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia sedang menegakkan agamanya, dia sedang menguatkan agamanya. Orang yang mendirikan sholat, menjaga sholatnya, berarti dia sedang mendirikan, menegakkan, menguatkan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamadi. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sedang merobohkan agama. Ya, satu bangunan, kalau dia punya tiang yang kuat, kalau tiangnya kokoh, maka bangunan itu akan tegak berdiri, tidak mudah roboh. Karena apa? Tiang-tiangnya kuat. Jadi kalau satu bangunan tiangnya sudah tidak kuat, itu bangunan bisa roboh, bisa hancur. Begitupun juga dengan agama kita. Orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat, berarti dia sedang menguatkan agamanya. Dia sedang menegakkan tiang-tiang agamanya. Dia perkuat agamanya dengan sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa besar, peristiwa luar biasa, peristiwa dahsyat yang harus kita imani. Ya, salah satu hikmah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah, banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah melihat satu kaum. Ya, dilihat oleh Nabi satu kaum tersebut menghantamkan kepalanya, ya, memukul kepalanya dengan batu, hancur kepalanya, tumbuh lagi seperti biasa, kemudian dipukulkan lagi kepalanya dengan batu yang dia pegang, hancur lagi, terus hancur, utuh lagi, dipukul lagi, hancur, utuh lagi, dipukul lagi. Ini orang nekat berarti. Ya, kepalanya dipukul dengan batu, hancur. Satu pemandangan yang begitu mengerikan. Orang memukul kepalanya sendiri pakai batu sampai hancur, kemudian utuh lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa itulah gambaran dari umatmu yang berat untuk sujud, berat untuk mendirikan sholat. Artinya orang-orang yang meninggalkan sholat diberikan gambaran bagaimana siksaan bagi mereka yang ringan, gampang sekali untuk meninggalkan sholat. Dihantam kepalanya, menghantamkan kepalanya dengan batu, hancur, utuh lagi terus. Itulah gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sholat ini jangan dianggap remeh. Sholat ini penting sekali. Ya, alhamdulillah guru-guru kita selalu memotivasi kepada kita dan jamaah semua. Ya, guru kita Pak Haji atau Ustaz Syari, dia selalu memotivasi agar kita terus bisa menjaga sholat. Ya, jangan sampai kita anggap remeh.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam satu kisah bagaimana orang-orang yang berani meninggalkan sholat itu di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada seorang wanita pendosa, tapi dia mau tobat, mau memperbaiki dirinya. Datang ke Nabi Musa, ya Nabi Allah, ini adzabtu dzanban aziman. Wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya aku sudah melakukan dosa besar, ya dosa yang banyak. Tetapi sekarang saya mau memperbaiki diri, saya mau tobat kepada Allah. Tolong ajarin saya bagaimana caranya tobat agar Allah mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa saya. Tolong ajarin wahai Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Musa bertanya, wa ma dzanbuki, apa dosamu? Ditanya sama Nabi Musa, emangnya apa dosa kamu? Kemudian wanita ini pun menjelaskan, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Ya, saya ini sudah berzina, saya sudah melahirkan dari hasil zina, kemudian anak yang saya lahirkan saya bunuh. Kemudian dosanya berlipat-lipat, dosa zina, kemudian dosa membunuh. Ya, tapi ini wanita nyesal, mau bertobat, mau memperbaiki dirinya, minta ke Nabi Musa untuk diajarin bagaimana cara tobat. Begitu dijelasin kesalahan-kesalahannya, kalau dia ini penzina, dia ini sudah membunuh anak yang dilahirkannya, akhirnya Nabi Musa marah. Nabi Musa marah, diusir wanita itu. Ukhruji ya fajirah, keluar wahai wanita pendosa, keluar dari kampung kita. Bi alla yanzilu narun minas sama atuhrikuna bisyukrik, ya agar tidak turun murka Allah dari langit, agar tidak turun azab Allah dan menimpa kami disebabkan dosa-dosamu. Nabi Musa marah, diusir ke perempuan. Ini kalau saya tanya, kira-kira Nabi Musa mengusir ke perempuan itu satu sikap yang salah atau benar, Pak? Salah atau benar? Diusir. Ya, ada benarnya juga Nabi Musa ya. Kenapa Nabi Musa mengusir? Karena nggak mau itu kampungnya gara-gara satu orang yang berbuat dosa, satu kampung kena imbasnya. Nabi Musa berpikir begitu, nggak mau kampungnya dapat azab Allah, dapat murka Allah gara-gara satu orang yang berbuat dosa, makanya diusir. Ya, ada benernya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita. Ada turun malaikat Jibril, datang malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi Musa. Allah yuktiru kessalam, wahai Musa, Allah menitipkan salam kepadamu, lima rodatan ta'ibah. Kenapa engkau menolak orang yang mau bertobat? Ternyata sifatnya Nabi Musa dapat teguran, ditegur langsung oleh Allah. Kenapa kau tolak orang yang mau bertobat? Kenapa kau tolak orang yang mau memperbaiki diri? Itu wanita mau tobat tapi ditolak oleh Nabi Musa, hancur hatinya, sedih dia, pergi dia, ditegur, dapat teguran dari Allah lewat malaikat Jibril. Kata Nabi Musa, wahai Jibril, wanita ini dosanya begitu banyak. Dia zina, dia membunuh, saya takut gara-gara ini dosa nanti turun azab Allah kepada kamu.
Nggak mau kampung kami hancur berantakan gara-gara ada orang yang maksiat, orang yang berdosa. Ya. Nggak mau. Akhirnya kata malaikat Jibril, hal wajadta syarran minha, apakah kamu tahu ada yang lebih besar, ada yang lebih jahat dari dosa-dosa itu, ada yang lebih besar daripada dosa itu, ada yang lebih mengerikan daripada itu, wahai Musa? Apa itu? Man yatrukus sholata amdan muta'ammidan, itu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya Allah, ternyata orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dari segala perzinahan, dari segala sikap-sikap yang tidak baik, termasuk pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita selamat dari itu. Ya, tapi kadang-kadang kita lebih biasa, lebih ringan kayaknya ketika meninggalkan sholat. Ya Pak ya, dianggap sholat biasa-biasa aja, dianggap ninggalin sholat bagi dia mungkin biasa-biasa aja. Padahal dosa orang yang meninggalkan sholat ternyata lebih besar dosanya daripada berzina, daripada membunuh. Bahkan kata Imam Haddad, min adharil munkarat wa akbaril kabair wa abhasil muharramat al-kubah bil muslimin as-salawatil maktubat. Kata Imam Haddad, dari yang termasuk kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar, larangan yang paling najis, yang paling keji, ketika seorang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini ternyata sudah melakukan satu kemungkaran yang besar. Dosa besar yang paling besar ketika meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya Allah, yang mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man hafadhu ala sholat, barang siapa yang menjaga sholatnya, dijaga waktunya, dijaga fardunya, dijaga adab-adabnya, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka bagi dia Allah jadikan bagi dia cahaya, Allah jadikan baginya petunjuk, Allah jadikan baginya keselamatan di hari kiamat. Orang yang menjaga sholatnya, dijaga betul sholatnya, apalagi sholat jamaahnya. Jadi kalau ngomongin sholat jamaah, bagaimana guru kita ini mencontohkan betul ya. Haji kok ini luar biasa beliau. Cerita-cerita beliau kalau pergi-pergian cari makan begitu aja, ya cari masjid terdekat, ya gitu Pak ya. Jadi pelajaran buat kita, jalan masuk waktu sholat, belum sampai tujuan, cari masjid terdekat untuk sholat jamaah. Masya Allah, begitu Pak ya. Ya kan ya, saya juga cari kopi terdekat. Ya, beliau selalu mencontohkan kita untuk menjaga sholat berjamaah. Ya, orang yang menjaga sholatnya, Allah berikan dia cahaya, Allah berikan dia petunjuk, Allah berikan dia keselamatan nanti di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz, tapi orang yang tidak bisa menjaga sholat, lam yakun lahu nuran wala burhanan
wala najatan. Tapi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, ya sholatnya masih ditinggalin, maka Allah tidak jadikan bagi dia cahaya, tidak Allah jadikan bagi dia petunjuk, tidak Allah berikan dia keselamatan. Dan yang paling mengerikan di akhirnya, di akhir sabda Nabi ini, wa yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa Ubay bin Khalaf. Ya. Dan di hari kiamat nanti, orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak bisa menjaga sholat, Allah kumpulkan mereka bersama Fir'aun, Allah kumpulkan mereka bersama Qarun, Allah kumpulkan mereka bersama Haman, Allah kumpulkan mereka bersama Ubay bin Khalaf. Oh, alhamdulillah, dikumpulin sama tokoh-tokoh besar, ya tokoh besarnya, tapi dalam hal yang buruk. Kumpulnya sama Fir'aun. Siapa yang mau kumpul bareng sama Fir'aun? Nah, alhamdulillah ini, ya Allah, kita mau dikumpulin sama orang-orang soleh, kita mau dikumpulkan bersama para nabi, para kekasih Allah, para ulama, para guru-guru kita. Nggak mau kita dikumpulin. Di dunia aja kita kumpul sama orang jahat, nggak mau kita. Tahu itu orang jahat, nggak mau kita kumpul, khawatir nanti kena dampak kejahatannya. Orang-orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan mereka dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Dia tokoh-tokoh jahat yang dikenal di dunia ini. Ya Fir'aun, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Ya raja yang sombong, yang angkuh, sampai-sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya Qarun, siapa yang nggak tahu Qarun? Ya orang kaya, banyak harta, tapi lupa diri, pelit, ya sombong dengan hartanya. Orang-orang yang meninggalin sholat tuh nanti dikumpulin sama mereka. Ya semoga kita selamat, ya tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang seperti itu. Kita berharap dengan menjaga sholat ini Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh, para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, para awliya Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, menjelaskan salah satu ciri orang bisa mendapatkan mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu orang yang meremehkan sholat, orang yang menganggap enteng sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia nggak taubat, tidak memperbaiki diri, mati dalam keadaan meninggalkan sholat, na'udzubillah, ini matinya bisa mati su'ul khotimah. Ya jaga sholat kita, jaga sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa'in sholat sa'iru amalu. Kalau sholatnya bagus, sholatnya dijaga, maka amal yang lain juga ikut bagus. Wa'in fasada sa'iru amalu. Kalau sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain juga ikut rusak. Ya, ada gambaran yang mudah bagi kita agar kita bisa menjaga sholat kita. Kalau diibaratkan amal-amal yang lain itu angka 0, amal-amal yang lain angka kosong 0, sementara sholat ini angka 1. Ya, amal-amal yang lain angkanya 0.
Untuk sholat angkanya 1. Kebaikan-kebaikan yang lain 0. Sholat angka 1. Ya, ini sumbernya dari mana ya? Dari mana sumbernya? Angka 0 untuk amal-amal yang lain. Contoh, kita sedekah nggak sholat, maka angkanya dapat 0. Ya, kebaikan yang lain, nolong orang nggak sholat, kebaikan 0 karena nggak sholat. Ya, banyak angka 0-nya di depan. Angka 0-nya banyak, tapi apakah berarti angka 0 itu? Tidak ada artinya. Angka kosong tidak ada artinya. Kalau tidak ada sholat, tidak ada angka 1 di depannya, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu kosong, 0. Tapi ketika kita jaga sholat, maka sholat itu menjadi angka 1 di depan. Kebaikan lain kita berjalan, nolongin orang, dapat 0. 1 di depan, angka 0 di belakang. Jadi berapa tuh Pak? 10. Melakukan kebaikan yang lain, dapat lagi angka 0. Udah 1 di depan, 0-nya 2. Jadi 100 terus. Maka ketika sholat kita bisa menjaga, ya dijaga sholatnya, maka kebaikan-kebaikan itu akan bernilai. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya bagus, sholatnya dijaga, amal-amal yang lain juga ikut bagus, ikut baik. Kalau sholatnya rusak, sholatnya tidak dijaga, maka amal yang lain juga seperti angka 0 tidak bernilai. Ya, sebab yang ditanya pertama kali nanti di hari kiamat yaitu tentang sholatnya. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah dengan menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus kita bagaimana kita bisa menjaga sholat. Ya, salah satu ciri dari orang yang bisa mendapatkan mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Ya. Kemudian apa lagi? Wazakatil wajibah, orang yang nggak mau bayar zakat yang wajib, nggak mau bayar zakat. Nah, ini nggak mau bayar zakat juga bisa menyebabkan seorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Zakat wajib, zakat yang wajib ya, beda dengan sedekah. Ya, kalau sedekah sunnah, tapi kalau zakat, ya zakat itu wajib. Zakat mal, kalau dia sudah punya harta sampai dengan nisabnya, sudah haul, maka ada zakatnya 2,5%. Ya. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, walladzina yatatabba'una awratil muslimin, orang yang suka mencari kesalahan orang lain, orang yang suka mencari keburukan orang lain, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari aibnya, tidak sadar dengan aib dan kekurangan sendiri. Ini orang yang suka ngepoin orang lain, ya, senangnya mencari-cari kesalahan, senangnya mencari-cari keburukan orang lain. Ya, padahal kata Nabi, tuba liman sawalahu aibuhu an uyubin nas, beruntunglah manusia yang menyebabkan keburukan pada dirinya sehingga dia tidak bisa mencari keburukan pada orang lain. Ya, orang yang baik adalah orang yang mau introspeksi diri, orang yang mau melihat dirinya, muhasabah dirinya. Ya, kita ini masih banyak salahnya, kita ini masih banyak kurangnya, ibadah kita masih kurang,
akhlak kita masih kurang, perbaiki diri kita aja. Yang gak usah sibuk mencari keburukan orang lain. Ini kalau senangnya cari-cari kesalahan orang lain, dikorek-korek, dicari-cari, ya seperti pepatah itu, gajah ya semut di ujung lautan tampak kecil, padahal semut kan kecil di ujung lautan, tadi kelihatan tampak. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Gajah gede gak mas? Gede, tapi nggak kelihatan. Ini ibarat orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain, padahal kesalahan pada dirinya, keburukan pada dirinya banyak, tapi tidak dilihat. Nah, ini bahayanya. Ya, salah satu ciri ketika Allah menginginkan seseorang hamba itu menjadi baik, apa cirinya? Diantaranya wabassarahu bi uyubi nafsi. Ya, ini orang mau melihat kekurangan pada dirinya, ini orang mau memperbaiki dirinya, ini orang mau introspeksi dirinya, muhasabah dirinya, bukan nyari-cari kesalahan orang lain. Ya, ngomongin orang lain. Kalau ngomongin orang lain biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu maksudnya iya, biasanya bapak-bapak ya Bu ya, bapak-bapak aku pengalaman. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ikut-ikutan lebih kan ya. Lebih kan ya. Waduh ya, ya Allah, tapi bukan ibu-ibu sih, bukan akun sebelah. Ya Allah ya, jangan ya, selamat ya, kita selamat, semoga kita semua selamatkan daripada ghibah dan membicarakan keburukan orang lain. Banyak kekurangan kita perbaiki diri kita aja dah. Ini kemudian yang berikutnya yang bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan, orang yang mengurangi timbangan, orang yang curang, yang berbuat curang, mengurangi timbangan. Ya, seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, jangan sampai mengurangi timbangan. Orang kalau dia pedagang yang beriman, pedagang yang jujur, dia nggak berani ngurangin, yang ada nambahin. Ya, yang ada nambahin begitu. Tapi kalau pedagang yang tidak beriman, pedagang yang tidak jujur, dia berani mengurangi timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, keuntungan yang besar. Ya, na'udzubillah, kalau nggak tobat nih, orang seperti ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa sebab ya seseorang bisa mendapatkan mati yang jelek, mati yang buruk di akhirnya. Ya, kematian itu menjadi satu kepastian bagi kita. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Mati itu sebagai pintu dan semua kita akan melewati pintu yang bernama kematian. Ya, bagaimana kematian kita nanti ya tergantung kebiasaan kita hidup di dunia. Kalau biasa diisi dengan kebaikan, dengan sholat, dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan amal soleh, insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau biasa mengisi kehidupan ini dengan keburukan, tinggalin sholat, kurangi timbangan, kemudian nggak mau bayar zakat, amal-amal ibadah tidak dikerjakan, maksiat, senang, hobi bener, ya sama keburukan, sama kejahatan, khawatir kalau tidak tobat nanti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah, semoga
Allah selamatkan kita semua dari mati yang buruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma barik lana fi sya'ban, Allahumma barik lana fi sya'ban, Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha bi su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa waladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-shirri wa al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam.